Sami saya dan Nadia Salsabila selaku pemateri yang pertama, dan selanjutnya ada Tiara Kotrunida pemateri yang kedua. Selanjutnya ada Andika Villa sebagai penguji alat percobaan, dan di bawah sana ada Pak Levi Sahal selaku operator. Sebelumnya kami mohon pada Dewan Juri untuk memaparkan hasil penelitian kami. Langsung saja dilanjutkan oleh pemateri yang pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Maula. Oke, kita memilih alat peraga viskositas ini karena pada kehidupan sehari-hari kita kerap kali menjumpai zat-zat cair yang selalu ada di sekeliling kita, dan pada setiap orang menyadari bahwa ada beberapa cara yang dapat menyebabkan suatu cairan bisa mengalir lebih mudah daripada zat-zat yang lainnya. Dalam pengukuran sifat zat cair dan kekentalannya, maka sering dikaitkan dengan viskositas. Setelah latar belakang, kami juga merumuskan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari viskositas, dan yang kedua, bagaimana cara kerja viskositas itu sendiri. Dan penelitian ini juga kami mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk memahami pengertian viskositas, dan yang kedua untuk memahami jenis alat, prinsip, dan cara kerja viskositas. Materi yang akan kita sampaikan kali ini, yang pertama ada pengertian viskositas dan juga alat ukur viskositas. Pengertian viskositas itu sendiri adalah kekentalan fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Rumus yang digunakan untuk menghitung viskositas adalah N sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali Pro B min Pro F dibagi 9 Pi. N sama dengan atau kecepatan viskositas, R sebagai jari-jari benda, G sebagai gravitasi bumi, Pro B massa jenis benda, Pro F sebagai massa jenis fluida, dan V sebagai kecepatan benda. Alat ukur viskositas manual yang sering digunakan adalah dengan menggunakan viskometer bola jatuh atau hopper. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari besi melalui pipa plastik yang berisi zat cair. Selanjutnya langsung saja dilanjutkan kepada pemateri yang kedua. Objek dalam penelitian yang kami lakukan adalah alat peraga viskositas yang ada di Puspa Iptek Bandung. Waktu penelitian, tempat penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, atau tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian kami menggunakan beberapa cara, diantaranya observasi, dokumentasi, pencatatan. Hasil penelitian, alat peraga dan bahan untuk membuat viskositas. Yang pertama, alat, pipa plastik, kardus, paku, isolasi besar, sendal jepit, bekas, gergaji, kakatua atau gegeptang, palu, amplas. Bahan untuk membuat viskositas, bearing pelor, sabun cuci piring, oli, minyak sayur, dan air. Langkah-langkah dalam pembuatan viskositas adalah sebagai berikut. Siapkan peralatan, potong pipa sesuai kebutuhan untuk 4 tabung. Haluskan potongan dengan menggunakan amplas, membuat rangka baik untuk arah
horizontal maupun vertikal dengan dimensi ukuran secukupnya. Yang kelima, lakukan pemotongan kardus bekas menggunakan cutter. Yang keenam, pemotongan kardus bisa juga menggunakan gunting. Yang ketujuh, membuat lubang untuk menempatan tabung. Lubangi dengan menggunakan cutter. Yang kedelapan, tabung siap dipasang. Yang kesembilan, beri lapisan isolasi agar kardus tidak rusak dan tidak kaku. Yang kesepuluh, membuat penutup tabung atas dan bawah. Yang menggunakan cutter dan gunting untuk membuat tutup tabung dari sendal jepit bekas. Yang ke-12, tambahkan lem agar tutup tabung tidak bocor atau rembes. Yang ke-13, masukkan bahan pengisi tabung lalu tutup tabung. Ke-14, tambahkan air dalam kemasan botol bekas sebagai pemberat. Alat peraga siap digunakan. Yang kedua, prosedur menggunakan viskositas. Cara kerja alat viskositas. Siapkan bahan atau cairan yang kita uji. Yang kedua, prosedur penggunaan viskositas. Cara kerja alat viskositas. Siapkan bahan atau cairan yang akan kita uji. Putarlah tabung tersebut. Kemudian lihatlah kecepatan bola yang ada di dalam tabung cairan tersebut dan bandingkan mana bola yang turun lebih cepat. Yang ketiga, hasil percobaan viskositas. Percobaan dalam penelitian viskositas dilakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang ke-1 dan kedua dilakukan gagal karena memasukkan air terlalu banyak dan penyangga belum kokoh. Percobaan ketiga berhasil. Dalam percobaan ini sampai kedua, percobaan viskositas mengalami kegagalan. Ini karena terlalu banyak memasukkan air. Dalam percobaan ketiga mengalami kegagalan yang sama dipengaruhi oleh kebanyakannya air dan penyangga yang kurang kokoh atau stabil sehingga alat ini butuh perbaikan. Dalam percobaan keempat, viskositas bisa digunakan karena kekentalan pengguna air dan penyangganya sudah tepat. Barangkali ada yang mau mencoba mainin alatnya? Ayo, siapa yang mau coba? Lihat mana bola yang cepetan mana coba. Ini sunlight, ini air, ini minyak sayur, ini oli, sama ini iya. Kalian tahu nggak kenapa sabun cuci piring lebih lama turunnya? Iya, karena semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin kecil viskositasnya. Jadi, semakin lama benda bergerak dalam sebuah zat cair, semakin kental pula zat cair tersebut. Artinya, koefisien viskositasnya semakin sedikit. Udah yuk. Baik, terima kasih yang sudah mau mencobanya. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Itu tadi yang naik ke atas itu apa ya? Tadi ketika dibalik itu ke alat. Ketika dibalik itu ada yang naik ke atas, apa itu? Ini tuh bola Bapak, kayak Nah itu apa itu yang naik itu? gelembung. Hah? Gelembung udara. Oh harusnya nggak ada itu ya? Iya. Jadi nggak boleh ada udara di dalam. Karena kalau ada udara di dalam sana itu akan mengganggu pergerakan dari bola yang ada di dalam itu.
Jadi harusnya itu tidak ada gelembung udara harusnya. Iya, baik Pak. Nah, kemudian ketika dibalik, tadinya bola di bawah kan, kemudian ketika dibalik itu jadi bola di atas. Coba dibalik. Yang paling cepat nyampe ke bawah yang mana? Air biasa, yang ini. Kemudian yang kedua, Ini minyak sayur. yang ketiga, Ini oli, dan yang keempat sunlight atau sabun cuci piring. jadi yang paling kental yang mana? Yang sabun cuci piring. Oh. Yang ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Bapak juga mencermati antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Ini tidak nyambung ya. Poin yang kedua tadi pada rumusan masalah bagaimana cara kerja viskositas, tapi pada tujuan yang keduanya berbeda yang disampaikan, yaitu untuk memahami jenis alat, prinsip, dan cara pengukuran viskositas. Ini kurang sesuai dengan yang ada di rumusan masalah, termasuk tadi pada simpulannya kok banyak sekali, padahal di rumusan masalah cukup 2. Kesimpulan viskositas adalah ketahanan aliran suatu cairan fluida pada pengaruh tekanan atau tegangan. Semakin kental satu fluida, semakin besar viskositasnya. Begitupun juga fluida tersebut terlalu cair, maka viskositasnya semakin kecil. Alat ukur viskositas manual yang sering digunakan adalah dengan menggunakan viskometer bola Harper. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari besi melalui tabung yang berisi zat cair. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.